Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana Noviarini MMSI dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya, Sabila Damarnisa, dan 5 rekan saya, yaitu Alia Nur Hasanah, Farah Fadila Mulyadi, Indah Aulia, Naila Rizky Nalisarani, dan Safitri Adelia Sari. Kami dari kelas A angkatan 2023, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Oke, langsung aja. Analisis rasio keuangan merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Analisis rasio keuangan ini memiliki dua peran inti, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, baik oleh pemilik usaha maupun pihak eksternal seperti kreditur atau investor. Rasio keuangan ini terdiri dari beberapa jenis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 jenisnya saja, yaitu analisis rasio likuiditas, leverage, dan aktivitas. Pertama, analisis rasio likuiditas yang dilakukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Rasio ini memiliki 4 macam, yaitu rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan working capital to total asset ratio. Lalu, analisis rasio leverage atau solvabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini memiliki 6 macam, yaitu debt ratio, total debt to equity ratio, time interest earned, fixed charge coverage, debt service coverage, dan long term debt to equity ratio. Dan yang terakhir ada analisis rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini juga memiliki 6 macam, yaitu average collection period, receivable turnover, inventory turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, dan working capital turnover. Baik, kita akan masuk ke dalam praktiknya menggunakan Microsoft Excel. Pertama, kita harus memiliki data laporan keuangan terlebih dahulu nih, seperti neraca dan laba rugi, juga data tambahannya. Untuk contohnya, kita akan menggunakan data dari PT Smart Hana. Di laporan neraca PT Smart Hana terdapat total aktiva dan pasiva pada tahun 2006 sebesar 295.500.000, tahun 2007 sebesar 217.500.000, tahun 2008 sebesar 347.500.000, dan tahun 2009 sebesar 469.800.000. Lalu untuk data laporan laba rugi bisa teman-teman lihat sendiri pada layar. Dan untuk data tambahan itu ada tarif pajak, sewa yang masih harus dibayar, dan angsuran pokok pinjaman. Nah, untuk praktik analisis rasionya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana cara menganalisis rasio likuiditas menggunakan aplikasi Excel. Sebelum kita lanjut ke tabelnya, alangkah lebih baiknya kita menulis nama perusahaannya terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat tabelnya yang terdiri dari 6 kolom dan 5 baris. Dimana cara membuat kolomnya adalah cukup mudah teman-teman, tinggal blok bagian yang diinginkan, kemudian klik Ctrl plus T, kemudian klik OK. Dan untuk kolom pertamanya ini adalah nomor, kolom keduanya adalah keterangan, kolom ketiga sampai ke 6-nya ini dilihat dari tahun yang data yang kita miliki, yakni 2006 sampai dengan 2009. Oke, terus kita isi ya untuk kolom nomornya. Dan di kolom keterangannya ini ada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan working capital to total asset ratio. Nah, untuk mencari analisis rasio likuiditas ini, kita memerlukan data dari tabel neraca yang terdapat pada sheet 1.
Oke, kita akan lanjut ke mengenai rasio lancar. Nah, rasio lancar ini kan rumusnya adalah total aset lancar dibagi total utang lancar. Berarti caranya, teman-teman klik sama dengan terlebih dahulu, kemudian ke sheet 1, kemudian klik yang jumlah aktif lancar ini, dibagi dengan jumlah utang lancar, kemudian ketik enter. Nah, sudah dapat nih teman-teman hasilnya. Kemudian kita lanjut ke rasio cepat. Di mana rasio cepat ini cara sama, yakni kita klik sama dengan terlebih dahulu, kemudian buka kurung, yakni total aset lancar, kita ke sheet 1, diklik jumlah aktif lancarnya ini, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagangannya, tutup kurung, dibagi jumlah utang lancarnya, kemudian enter. Untuk rasio kas, teman-teman klik sama dengan, kemudian klik buka kurung, klik sheet 1, kemudian teman-teman klik kas, ditambah perskot asuransinya, tutup kurung, dibagi total utang lancar, di sini jumlah utang lancar, terus enter. Kemudian untuk working capitalnya, teman-teman klik sama dengan, buka kurung, ke sheet 1, aset lancarnya, jumlah aset lancar, dikurangi dengan jumlah utang lancar, kemudian tutup kurung, dibagi total asetnya, total aktifanya. Oke, ini teman-teman udah dapat hasilnya nih. Untuk langkah selanjutnya, 2007 sampai 2009 caranya sama, tinggal mengikuti dari tahunnya saja, diperhatikan datanya. Kemudian untuk cara cepatnya, teman-teman bisa tinggal blok bagian ini, kemudian klik Ctrl C, arahkan ke ujung kolom, kemudian geser ke kanan. Nah, hasil ini udah dapat ya teman-teman. Terus kita tinggal mengubah dalam bentuk persentase dengan mengklik ini. Oke, itu dia cara menganalisis rasio likuiditas. Selanjutnya yaitu ada menjelaskan tentang rasio leverage. Nah, yang pertama yaitu menuliskan judulnya PT Smart Hana Analisis Rasio Leverage. Lalu bikin tabel 6 ke samping, 7 ke bawah. Yang pertama yaitu ada nomor, lalu keterangan, selanjutnya yaitu tahun 2006 sampai 2009. Nomor 1 sampai 6. Dan keterangan pertama yaitu ada depresio. Yang kedua, total debt to equity ratio. Yang ketiga, yaitu ada time interest earned. Yang keempat, yaitu ada fixed charge coverage. Yang kelima, yaitu ada debt service coverage. Yang keenam, yaitu ada long term debt to equity ratio. Untuk rumus yang pertama, yaitu sama dengan buka kurung ke sheet 1, jumlah utang lancar, ditambah utang jangka panjang, tutup kurung, dibagi total aktiva. Enter. Untuk yang rumus kedua, yaitu sama dengan buka kurung ke sheet 1, jumlah utang lancar ditambah utang jangka panjang, tutup kurung, dibagi jumlah modal. Enter. Nah, untuk rumus ketiga yaitu sama dengan ke sheet 2, bunga pinjaman dibagi laba sebelum pajak. Enter. Untuk rumus yang keempat yaitu sama dengan buka kurung ke sheet 2, bunga pinjaman ditambah laba sebelum pajak, ditambah ke sheet 3, angsuran pokok pinjaman, tutup kurung, dibagi ke sheet 2,
laba sebelum pajak. Enter. Untuk rumus yang kelima sama dengan buka kurung ke sheet 2, bunga pinjaman dibagi buka kurung laba sebelum pajak, sebelum buka kurungnya sebelum dibagi. Selanjutnya ditambah ke sheet 3, angsuran pokok pinjaman dibagi buka kurung 1 dikurang yang sewa masih harus dibayar, tutup kurungnya 3. Enter. Oke. Ini. Lalu yang rumus ke-6 yaitu ada sama dengan ke sheet 1, utang jangka panjang dibagi jumlah modal. Enter. Nah, ini diubah ke dalam bentuk persen. Selanjutnya di copy ke samping. Nah, sekian dari analisis rasio leverage. Selanjutnya akan dijelaskan analisis rasio aktivitas. Nah, rumus yang pertama yaitu sama dengan buka kurung lalu set 1 D7 dikali 360 tutup kurung dibagi set 2 C6. Enter. Lalu yang kedua sama dengan set 2 C6 dibagi set 1 D7. Enter. Terus yang ketiga sama dengan set 2 C7 dibagi set 1 D8. Enter. Nah, lalu cara cepatnya itu kalian tinggal ngeblok aja namanya ini. Nah, terus ketik CTRL-C, lalu kalian kesampingin yang kursor itemnya ini. Nah, gini ya. Nah, ini cara cepatnya. Lalu kalian ganti ke persen. Nah, selanjutnya aku melanjutkan pembahasan dari temen aku nih, gimana cara mencari fixed asset. Yang pertama, klik sama dengan, lalu kita ke sheet 2, lalu kita klik HPP. Nah, terus kita pencet bagi, lalu kita ke sheet 1, dan klik aktiva bersih, lalu pencet enter. Nah, untuk total asset turnover, klik sama dengan, lalu kita ke sheet 2, klik HPP juga, terus klik bagi juga, terus kita ke sheet 1 dan klik total aktiva lalu enter. Oke, nah untuk working capital owner kita juga pencet sama dengan, lalu kita ke sheet 2, klik HPP, terus pencet dibagi dan klik buka kurung, lalu kita ke sheet 1 dan lalu kita pencet jumlah aktiva lancar dikurang sama jumlah hutang lancar, lalu ditutup kurung dan pencet enter. Nah, untuk tahun berikutnya kita bisa menggunakan cara cepat, jadi tinggal blok 3 bagian ini, lalu pencet Ctrl+C, lalu tarik ke ujung kolom. Nah, lalu jangan lupa diganti hasilnya ke persen.
Nah, udah jadi analisis rasio aktivitasnya.